Selamat datang di Vita Edu Channel, yang khusus membahas soal pretest dan uji pengetahuan PPG. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Selamat menyaksikan. Di upload ini. Oke, siap. Dual scene biar terlihat. Oke, biar mandiri modul. Bentar ya. Baik Ibu Bapak, kemarin kita baru sampai nomor 6 dan mudah-mudahan malam ini agak lebih banyak ya yang soal yang kita bahas. Sekarang kita ke nomor 7. Oke. Salah. Baik Ibu, Bapak sebelum dilanjutkan yang kemarin nih jawaban-jawaban yang kemarin mungkin mau dikonfirmasi apakah ada yang salah setelah dipelajari dari jawaban-jawaban yang saya berikan atau memang sudah cukup begitu saja. Mudah-mudahan sih cukup begitu saja dan sudah bisa memahami ya, sudah bisa dipahami oleh Ibu Bapak sekalian dari segi alurnya sih. Yang terpenting itu alur dalam pencarian jawabannya gitu dan kata kunci dalam setiap soal. Baik, ini nomor 7 nih sekarang kita bahas ya. Yang nomor 7 ini, guru ingin mengembangkan media digital pada kompetensi dasar 3.9 mungkin bukan 39 ya. Kelas 12. Yaitu yang berbunyi menganalisis peran dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator serta tokoh-tokoh lainnya sekitar proklamasi. Media yang sesuai, nah ini pertanyaannya nih, media yang sesuai untuk mendorong peserta didik berpikir kritis adalah A. Memanfaatkan film-film dokumenter dari arsip nasional yang tersedia secara bebas di YouTube. Dengan demikian, pembelajaran dapat menggunakan sumber primer. B. Membuat video grafis dengan PowerPoint. Di dalamnya diceritakan tentang kiprah tokoh dalam peristiwa seputar proklamasi di bagian tertentu. Peserta didik diminta memberikan penilaian terhadap tindakan tokoh. C. Membuat video animasi yang menceritakan tentang kisah kehidupan Soekarno. Video menggambarkan kehidupan di masa kecil, masa sekolah, pergerakan nasional, dan kiprahnya sebagai Presiden Republik Indonesia. D. Yang dirancang dan dilaksanakan tidak sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik, tidak akan ada maknanya. Oh, kok situ ya loncat jawaban ininya pilihannya. Ini yang D ini nggak nyambung ini. Mohon maaf nih Bu ya, saya nggak edit lagi. E. Menggunakan film Soekarno Indonesia Merdeka yang disutradari oleh Hanum Bramantyo. Setelah melihat film, peserta didik diminta memberikan kritik terhadap tindakan Soekarno dalam film tersebut. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih Ibu Bapak? Nah, di sini kan media ya. Kata kuncinya adalah media. Media yang sesuai untuk mendorong peserta didik berpikir kritis. Nah, jadi media nih yang dicarinya. Kira-kira yang mana nih yang dari pilihan-pilihan ini yang terkait kedalaman media? Ayo. B. Yang B. Kenapa yang B, Pak? Kenapa yang B, Bu? Videografi. Menganalisis. Itu kan menceritakan tentang kiprah. Masih ini.
Ada Nggak kelihatan sih peristiwa sekitar proklamasi gitu. Yang Hmm. ditanyakan tentang peranan dan nilai perjuangan. B. Oke, karena media Bu ya, kan yang ditanyakannya media gitu. Nah, di sini kan kalau memanfaatkan film-film dokumenter berarti bukan media sih sebetulnya ya yang digunakan gitu. Walaupun ada kaitannya sih sedikit, cuman ini kan kalau di YouTube berarti kita tinggal bukan medianya ini gitu ya. Nah, kalau yang C juga membuat video animasi, medianya mungkin bisa juga, cuman tentang kisah kehidupan Soekarno, cuman ke sininya kan kurang apa ya? yang kecil, masa kecilnya kalau yang C itu kan tentang Ya, kehidupan dia dari kehidupan di masa kecil. kecil. Sementara kan di sini dari KD-nya sendiri menganalisis peran dan nilai-nilai perjuangan ya Bung Soekarno dan Karno dan Hatta. Bung Hatta sebagai proklamator. Kalau Cuman di sini yang Soekarno. saya kan hanya Soekarno saja yang Iya. diceritakan. Nah, itu. Kemudian Iya. juga di sini nih memanfaatkan film-film dokumenter arsip nasional kan tidak bercerita langsung Tidak ke kreatif. jadi memang yang jawabannya yang B. Karena Peranan di Soekarno situ dan Hatta itu. ya membuat video grafis dengan PowerPoint yang di dalam menceritakan tentang kiprah tokoh di dalam peristiwa seputar proklamasi. Di bagian tertentu peserta didik diminta memberikan penilaian terhadap tindakan tokoh-tokoh itu. Baik. Jawabannya B ya. Iya, jawabannya yang B ya Ibu ya. Bu sebentar ya, saya buka dulu mapel yang PPKN ya sebentar ya. Bu Yanti, nanti jika sudah 7.30 langsung dimulai aja ya. Saya sedang mendampingi yang mapel sejarah ini. Baik. Siap. Ini saya record dari sekarang ya. 5 menit lagi ya. Baik, kita lanjutkan nomor 8, Bu. Rekam jejak. Nah, di sini ada rekam jejak. Rekam jejak keberadaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, salah satunya di bidang budaya karya sastra yang berisi cerita atau dongeng yang sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh sejarah adalah. Nah, di sini kata kuncinya yang mana nih, Bu? Kita lihat dulu. Jangan dulu lihat ke jawaban nih. Kita lihat dulu kata kunci dalam soal ini mana? Tokoh sejarah. Tokoh sejarah. Terus rekam jejak keberadaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, salah satunya di bidang budaya karya sastra. Budaya dan sastra itu, Pak. Nah, budaya dan sastra. Ya budaya. Nah, kan di sini ya, di bidang budaya karya sastra nih. Karena kalau misalkan budaya karya sastra yang berisi cerita atau dongeng, ini berarti budaya karya sastra. Bagaimana nih cara menentukan kata kunci juga ya, Ibu Bapak harus tahu juga nih cara menentukan kata kunci. Biasanya ini berhubungan juga dengan pilihan jawaban di bawah, gitu. Kalau yang ditanyakan KD sih udah jelas pasti ada. Nah, kalau yang seperti ini, misalkan budaya karya sastra, di sini pilihannya kitab, suluk, spar, apa ini ya, spar, babad dan hikayat gitu. Ini apa ya spar ya? Ini dari sananya ini saya dapat bocoran soalnya begini. Ya, pokoknya begitulah. Nah, ini cara kata kuncinya biasanya di sini. Ada hal yang digarisbawahi gitu ya. Itu. Nah, jika demikian, jika kayak bidang budaya karya sastra, kemudian yang berisi cerita dongeng. Nah, yang berisi cerita dongeng yang sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh sejarah. Kira-kira apa nih jawabannya Ibu Bapak? Kitab, suluk. Aduh, ini yang C, yang spar saya kurang ini nih, kurang masuk juga ya. Kalau C berarti kalau seperti ini sudah nggak usah dipikirin ini yang C. Ada babad, ada hikayat. Oke, hikayat, coba. Pak, kali. Hikayat. Kenapa hikayat? Iya. Karena hikayat itu kan tentang tokoh-tokoh ya. Hikayat. Contohnya hikayat apa, Bu? Tentang biografis. Kan kalau biografi berarti kan lebih ke realistik ya.
Tapi itu Iya nggak Bu? Kalau biografi realistik, kehidupan realistik gitu, realistis dari si tokoh itu gitu ya. Ini kan di seolah-olah didongengkan lagi, kemudian apa ya, karya sastra yang berisi cerita atau dongeng yang sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh sejarah. Kalau hikayat terus kemudian biografi biasanya nggak tokoh-tokoh sejarah juga biasanya suka diceritakan gitu ya. Kemudian kan di sini misalkan di sini keberadaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia gitu. Jaka Sembung. Hikayat Jaka Sembung. Hikayat Jaka Sembung. Dongeng ya. Bentar, ada lagi dipakai dulu sama ayah. Hikayat coba bisa sampaikan. Kita bahas satu-satu. Nih, kalau kita coba bahas satu-satu. Kalau itu biasanya apa tuh, Bu? Kita tunggu sampai jam 19.30 ya Bu. 1 menit lagi ya Bapak Ibu. Sambil nunggu teman-teman. Kitab itu apa tuh, Bu? Kitab itu biasanya berisi tentang apa ya? Ajaran agama, Pak. Buku-buku pelajaran agama ya, kitab misalkan nih kitab kuning, kitab Nahusoro, misalnya begitu ya. Nah itu jarang sekali dengan tokoh-tokoh sejarah kan, sejarah tentunya sejarah yang ada di Indonesia gitu. Itu. Sudah Bu. Kalau saya di sini. Kalau suluk apa tuh Bu suluk? Pendalaman ilmu agama gitu, Pak. Pendalaman ilmu agama ya, berarti tidak mendongengkan tokoh juga kan ya gitu ya. Itu jarang kalau kitab dan suluk Ini yang itu C itu kayaknya syair loh Pak. Yang C itu syair biasanya. Syair mungkin ya, boleh mungkin. Nah kalau syair juga kan enggak gimana ya, kalau syair nyambungkannya gitu ya. Karena kan walaupun karya sastra itu semua gitu. Kalau babad apa ya? Kisah klasik. Nah, kisah kasih di sekolah. Kisah klasik tentang ini yang itu klasik. Berbentuk puisi tradisional itu. Berarti kisah klasik, kisah masa lalu, berarti bisa diceritakan juga dongeng juga Bu ya. Nah di sini saya mendapat sedikit karena saya googling juga sama nih. Saya coba cari tahu gitu ya pengertian dari masing-masingnya ini apa saja gitu. Kemudian di sini ada babad yang agak menarik dan agak nyambung dengan soal sih. Jadi saya ke babad ya, lebih ke babad gitu. Kenapa ke babad? Karena di sini keterangannya begini. Babad adalah karya sastra yang berisi cerita atau dongeng yang sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh sejarah. Babad sering digunakan untuk merekam jejak keberadaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Babad ini menggambarkan sejarah dan legenda tentang kerajaan serta tokoh-tokoh yang terkait dengan kerajaan tersebut. Nah ini keterangannya gitu. Makanya kalau saya sih lebih cenderungnya ke babad gitu. Kenapa kalau nggak ke hikayat? Hikayat itu kan tidak hanya apa ya? Tidak hanya cerita yang masa lalu gitu ya. Itu. Tapi karena ini kan di soalnya itu rekam jejak keberadaan kerajaan-kerajaan Islam nih. Nah itu jadi lebih ke babad sih kalau menurut saya, seperti contohnya film apa ya, Sunan Kalijaga gitu ya. Seperti itu film-film itu. Nah kan alurnya itu yang menceritakan jejak gitu ya, jejak peradaban Islam pada saat penyebaran Islam itu oleh Sunan Kalijaga, seperti itu. Nah kalau saya sih lebih cenderung ke babad karena dengan hasil googlingnya itu ternyata ini babad, iya gitu. Kalau hikayat boleh Bu nanti kita cari tahu hikayat itu apa gitu ya, kita cari tahu juga yang hikayat nanti kita cari tahu ya. Kalau misalnya ada perbedaan nanti kita bisa bahas, kita belajar juga. Kita lanjutkan dulu supaya soal yang saya buat ini bisa terbahas dulu semua gitu ya. Kita lanjutkan.
Nomor 9. Nah, di sini nomor 9 itu di kelas 12 terdapat tujuan. Melalui pembelajaran peserta didik mampu mengklasifikasi tokoh nasional dan daerah yang berjuang mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai 1965. Untuk mencapai tujuan tersebut dengan efektif, media berbasis TIK yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut adalah, nah ini kata kuncinya sudah jelas nih Bu, ada media berbasis TIK. Nah, ini berarti kan ya yang dicarinya. Nah, kemudian untuk yang lebih efektif tentunya. Nah, kira-kira apa nih media yang mana nih gitu. Silakan Bu. Yang efektif gitu ya, yang biasanya siswa itu juga lebih suka juga gitu. Media buklet. Nah, buklet itu bagaimana Bu? Apa sih buklet tuh nggak paham. Buklet itu seperti album foto ya, gitu. Buklet gitu ya, seperti ini apa daftar menu gitu, daftar menu makanan gitu Bu. Nah, dibuatkan begitu nih media buklet tentang tokoh nasional. Kayaknya nggak nyambung tuh. Kayaknya nggak nyambung Karena kalau kan, buklet. nah betul nggak nyambungnya kenapa Bu? Karena kan di situ yang ditanyakan media berbasis TIK ya. Iya. Nah, cara gampangnya Bu, sekarang lihat saja ini buklet, komik, poster. Podcast. Nah, Film kayaknya Pak, media kan film ini kayaknya. poster kan udah bukan TIK ya. Nah, ini kan gampang sekali gitu. Udah aja delete semua. Udah jawabannya udah langsung ke media film dokumenter gitu kan. Karena kan berbasis TIK. Gitu. Nah, ini salah satunya begitu Ibu Bapak ya. Ketika menemukan soal yang begini, media berbasis TIK, udah jelas ini TIK berarti teknologi informasi dan komunikasi yang dipakai. Kalau buklet, komik, poster, postcard ini kan sudah bukan media TIK gitu ya, nggak berbasis TIK lah. Walaupun ada e-book ya, komik sekarang e-komik ada gitu, cuman kan di sini nggak termasuk kalau di depannya ada elektronik, ya ini mungkin juga bisa masuk gitu. Jadi jawabannya ya udah jelas ya itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor 10. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha pernah mendominasi sejarah Indonesia selama berabad-abad. Di bawah dampak dalam bidang ekonomi dan kebudayaan Hindu-Buddha yang ada pada masyarakat sekarang adalah, nah di sini ada keterangannya nih. Ada kisi-kisi nomor 20 walaupun nanti mungkin bisa saja berganti ya. Ini. Jadi kerajaan bercorak Hindu-Buddha pernah mendominasi sejarah Indonesia selama berabad-abad. Memang betul ya, dulu itu kan kita Indonesia ini sempat didominasi gitulah oleh kerajaan Hindu-Buddha ya. Nah, di bawah adalah mungkin ya kalimatnya ini agak rancu nih. Di bawah adalah dampak dalam bidang ekonomi dan kebudayaan Hindu-Buddha yang ada pada masyarakat sekarang adalah, nah jadi efeknya yang masih terdampak ke sekarang itu yang mana gitu Bu? Sini A, ada berbagai peninggalan dapat diperjualbelikan sehingga menjadi sumber pendapatan masyarakat. Peninggalan sejarah masa Hindu-Buddha menjadi daya tarik wisata dan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Masih berkembangnya kepercayaan Hindu pada masyarakat di Bali, kebesaran bangsa Indonesia pada masa Hindu-Buddha dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda. Sebagian masyarakat masih melestarikan nilai budaya yang berakar dari kehidupan masa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kira-kira yang mana nih? Yang masih berdampak B. Itu kan berdampak dengan ekonomi. Iya, B. Yang mana Bu? B, Pak. B. Yang B. Ya. Daya tarik dan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Oh, yang A itu berbagai peninggalan dapat diperjualbelikan. Berarti candi Nggak bisa kan dijual belikan kan? Nggak bisa. Nah, itu kan nggak boleh kan ya. Nah,
Peninggalan sejarah masa Hindu-Buddha menjadi daya tarik wisata dan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Betul nggak tuh Bu? Sekarang misalkan contoh lah Candi Borobudur. Memang betul menjadi daya tarik wisata dan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Tapi dampaknya itu lebih ke masyarakat nggak? Enggak sih. Ada juga sih. Ada juga ya, ada yang menjadi Ada, Pak. Pedagang-pedagang di tempat wisata gitu, Pak. Itu. Oke, tapi kan oke, itu mungkin bisa sedikit masuk nih. Kemudian yang C nih, masih berkembangnya kepercayaan Hindu pada masyarakat di Bali. Ya, mungkin ya memang betul ya. Tapi secara ekonomi kan di sini Tidak ada ya. ada. Kemudian kebesaran bangsa Indonesia pada masa Hindu-Buddha dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda. Betul, secara inspirasinya mah, cuman dari segi ekonominya nggak ada ya. Nggak ada. Ini kan ada kebudayaan juga nih Bu. Secara kebudayaannya apakah masih di apa ya istilahnya oleh remaja generasi kita, kebudayaannya, budaya Hindunya mungkin hanya sebagian ya yang gitu. Yang sebagian masyarakat masih melestarikan nilai budaya yang berakar dari kehidupan masa kerajaan Hindu-Buddha. Nggak ada dampak ekonominya. Nggak ada dampak ekonomi. Nggak ada dampak ekonominya. Secara nilai budaya mungkin bisa Bu ya. Iya. Nah, secara nilai budaya gitu. Nah, di sini saya mendapat, memang sih saya juga cenderung antara B dan E ini memiliki chemistry gitu ya, nyambung gitu. Yang B ini sebetulnya ini kedampak ekonominya gitu ya. Peninggalan sejarah masa Hindu-Buddha menjadi daya tarik wisata. Contoh misalnya Candi Borobudur. Nah, itu menjadi daya tarik wisata. Kemudian secara ekonominya di situ ada bagi masyarakat sekitar itu bisa berjualan, kemudian juga membuka rumah makan, terus juga toilet umum, apa gitu ya di situ ya. Untuk lahan parkir dan segala macamnya. Ya, itu kan secara ekonominya. Nah, kemudian yang E juga sebagian masyarakat masih melestarikan nilai budaya. Nilai budayanya misalkan dari segi di Bali ini ada upacara apa sih pembakaran mayat itu ya. Ngaben. Terus juga upaya ibadah-ibadahnya juga yang masih dilaksanakan gitu ya. Nah, tapi kan pertanyaannya dalam bidang ekonomi kan Pak. Ekonomi, dan di situ ada dua Bu. Di bawah dampak dalam bidang ekonomi dan kebudayaan Hindu gitu ya. Nah, tapi memang sih kalau menurut saya juga lebih cenderung ke B jawabannya. Kenapa B? Karena peninggalan sejarah masa Hindu-Buddha menjadi daya tarik wisata dan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Ke ekonominya sumber daya daerah, kemudian juga peninggalan sejarah Hindu-Buddhanya itu yang dilestarikan, yang dijaga itu adalah menjadi budaya, cagar budaya juga. Nah, itu. B ya jawabannya. Ya, jadi insya Allah B, mudah-mudahan betul ya seperti itu. Kalaupun misalkan sebagian masyarakat masih melestarikan nilai budaya ya mungkin dari segi seni tari, seni musik, arsitektur dan adat istiadat lainnya juga. Kalau ini bisa sih yang E itu kalau menurut saya lebih global gitu ya. Lebih global. Lebih globalnya kenapa? Karena dari segi keragaman yang dilestarikan. Contoh karya seni tari, seni musiknya gitu ya. Kemudian juga arsitektur bangunan-bangunannya. Nah, itu kan juga menjadi nilai daya tarik sebetulnya. Gitu. Yang E ini lebih global gitu, lebih ke semua lah. Nah, cuman kalau yang B ini lebih spesifik gitu untuk menjadi daya tarik wisata itu ya seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya lebih cenderung yang mana tuh Pak? Kalau dari hasil ini sih saya secara pribadi sebetulnya lebih cenderung ke kalau mau konkretnya gitu ya langsung menukik gitu. Ini yang B gitu karena menjadi daya tarik wisata dan ini menyebabkan banyak wisatawan yang hadir, yang datang, kemudian juga ada yang berbelanja, itu kan menjadikan PAD bagi wilayah itu sendiri gitu ya. Nah, kalau yang E ini itu lebih global, terlalu global gitu, terlalu luas karena belum tentu juga karya seninya itu
bisa menjadi hasil menjadi sumber Bernilai ekonomi. bidang ekonomi gitu. Belum tentu seperti itu gitu budayanya. Itu hanya pelestarian budayanya saja gitu, Bu. Gitu. Tapi kalau misalkan ini yang menjadi daya tarik wisata, otomatis kan banyak masyarakat yang datang, turis-turis yang datang seperti itu. Itu. Baik, kita lanjutkan ke yang nomor 11. Nah, pembelajaran sejarah di kelas saat ini berdiskusi mengenai Soekarno-Hatta, Dwi Tunggal menjadi Dwi Tanggal. Terjadilah keberagaman jawaban kelompok siswa. Ada yang mendukung Soekarno, ada juga yang mendukung Hatta, dan ada yang kedua-duanya. Masing-masing kelompok mengutarakan argumen yang berbeda dalam proses pembelajaran diskusi tersebut. Selanjutnya, guru mengarahkan siswa untuk mencari dan membaca berbagai referensi mengenai Soekarno dan Hatta berdasarkan teks di atas. Setting pembelajaran yang sesuai dengan teori konstruktivisme. Kunci pertanyaannya di mana nih, Bu? Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme itu bagaimana, Bu? Konstruksif ya, membangun dari bawah gitu. Membangun pemahaman dari bawah gitu. Itu kan ya. Nah, di sini juga kan ada selanjutnya guru mengarahkan siswa untuk mencari dan membaca. Nah, berarti kalau demikian yang menjadi objeknya itu siapa nih, Bu? Siswa. Nah, kalau begitu kalau yang menjadi objeknya itu siswa, yang disuruh ya yang menjadi kalau dibilang objek penderita sih objek penderitanya atau pelakunya siswa. Nah, berarti kalau dalam pilihan ini di sini apa nih, Bu? Di sini ada yang A guru, C siswa, D guru, E siswa. Berarti yang guru ini tinggal delete aja gitu. Ya. Tinggal coret-coret itu, nggak usah dimasukkan. Walaupun misalnya guru memberikan materi pengayaan yang cocok untuk didiskusikan. Lah kan ini juga belum selesai. Kok sudah memberikan materi pengayaan? Tambah lagi kan gitu ya. Tambah pekerjaan lagi. Pak. Jawabannya. Yang E, kenapa yang E? Karena memang konstruktivisme itu kan mereka itu sesuai pikiran mereka gitu. Siswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan argumennya. Iya. Kenapa yang enggak yang C, Bu? Yang C itu kan mencari referensi, Pak. Itu kan udah ada aturannya. Iya. Kalau argumen kan pendapat mereka. Betul. Ya, jadi seperti itu ya, Ibu Bapak. Kalaupun di sini ada dua siswa-siswa, nah yang C ini siswa diberi arahan untuk mencari referensi lainnya sesuai tema. Sementara di sini kan selanjutnya guru mengarahkan siswa, ini bukan aktivitas dong gitu ya kan ya. Bukan teori konstruktivisme gitu. Walaupun ini masuk ke bagiannya, cuman secara konkretnya ini nggak termasuk. Kenapa? Ini kan sudah di soal juga sudah disampaikan bahwa si guru itu mengarahkan gitu. Nah, yang lebih spesifiknya lagi itu ya ini yang E, siswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan argumennya karena konstruktivisme. Jadi dia itu dibiarkan si siswa itu mengedepankan aktivitas siswa dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri gitu. Jadi silakan saja bagaimana biarkan mereka mencari referensi lainnya sendiri-sendiri gitu. Nanti guru ini kan tinggal membimbing saja gitu. Nah, itu ya Ibu Bapak ya. Kita lanjutkan lagi ke nomor 12. Jadi jawabannya itu adalah E. Nomor 12. Nah, di sini salah satu peran Indonesia di PBB adalah dalam bidang ekonomi. Rekonstruksi peran Indonesia dalam ekonomi di PBB adalah, nah rekonstruksinya apa nih Bu? Saya juga nggak tahu sebetulnya, cuman saya googling gitu ya. Saya mencoba mencari tahu beberapa sumber. Nah, kemudian didapatlah satu sumber yang bisa mengerucut gitu. Di sini ada Indonesia secara aktif memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara Ethiopia
saat dilanda bencana kelaparan dan menyediakan Pulau Galang untuk pengungsi Vietnam. Nah, B. Indonesia pernah mendapatkan penghargaan atas prestasi sebagai negara dengan swasembada pangan dan pengekspor beras pada tahun 1984. C. Indonesia menggagas Country Program Framework atau CPF yang menitikberatkan pada peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. D. Indonesia mengusulkan pembentukan Committee of Good Offices for Indonesia untuk menyelesaikan masalah kedaulatan dan ekonomi kawasan Asia Tenggara. E. Indonesia aktif di dalam ECOSOC dan pernah terpilih sebagai anggota dewan, bahkan pernah 2 kali sebagai presiden organisasi tersebut. Nah, ini yang salah satu peran Indonesia di PBB adalah dalam bidang ekonomi. D ya Pak kali. D. Alasannya D. gimana? Itu kan peranan juga kan, karena kita pernah mengusulkan pembentukan Committee of Good Offices, apa sih itu? Committee of Good Offices, panitia. Good Offices itu lebih ke pelayanan publik, Bu ya? Ya. Jadi lebih melayani kantor-kantor yang lebih baik itu mungkin ya, kalau saya kurang paham juga sih dengan yang ini. Committee of Good Offices for Indonesia. Tapi for Indonesia itunya di situnya. Nah, ini kan di kawasan Asia Tenggara. Di sini kan di PBB, Bu. Oh iya. Ya. Kalau di PBB kan berarti di seluruh dunia nih, bukan hanya di Asia Tenggara saja. Berarti yang D ini sebetulnya bisa terdelete. Nah, kemudian juga yang A, Indonesia secara aktif memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara Ethiopia saat dilanda bencana kelaparan dan menyediakan Pulau Galang untuk pengungsi Vietnam. Nah, secara dalam ekonominya gimana, Bu, ini? Kan tidak juga ya, hanya menyelamatkan kemanusiaan. Nah, gitu. Kemudian yang B, Indonesia pernah mendapatkan penghargaan atas prestasi sebagai negara dengan swasembada pangan dan pengekspor beras pada tahun 1984. Ini mengekspor. Kan nggak ada kaitan dengan PBB. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan PBB, ini hanya mendapatkan penghargaan atas prestasi negara saja gitu. Kemudian Indonesia mengusulkan pembentukan Indonesia menggagas Country Programming Framework yang menitikberatkan pada peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Enggak, bukan. Itu kan Pak itu. Bagaimana coba bukannya, Bu? Kalau perubahan iklim ini, mungkin apa sih konotasinya tidak hanya ke iklim cuaca ya, betul nggak, Bu? Perubahan ya hanya perubahan cuaca kan, misalkan iklim dari panas kemarau ke musim hujan, bukan itu kan? Oh iya. Misalkan bisa juga nih masalah iklim ekonomi yang morat-marit, bagaimana, nah kan bisa ya? Iklim persaingan global, kan gitu ya? Seringkali disebutkan iklim persaingan global. Kemudian iklim ekonomi sedang hancur, misalkan seperti itu. Nah, kalau menurut saya sih di sini keterangannya itu begini, Bu. Nah, yang C ini kenapa saya lebih cenderung ke C? Di sini menjelaskan rekonstruksi peran Indonesia dalam ekonomi di PBB. Indonesia telah menggagas Country Programming Framework yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Hal ini menunjukkan peran aktif Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, khususnya terkait perubahan iklim. Itu gimana, Pak? Yang E, Pak. Coba yang E, Pak. Kalau ECOSOC itu kan ini buruh dan organisasi pangan dan pertanian. ECOSOC itu ya? Ya.
2 kali sebagai presiden organisasi tersebut. Nah, tapi sebentar, boleh kita googling lagi. Kalau yang saya temukan itu jawabannya yang Di menggagas. antaranya itu kita pernah jadi Dewan Ekonomi Sosial dan Sosial dalam kurung ECOSOC. Oke, sebentar Bu, kita cari ya ECOSOC. ECOSOC adalah The United, apa yang dimaksud dengan ECOSOC? Boleh. The United Nation Economic and Social Council adalah salah satu dari 6 organ utama PBB yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi pekerjaan ekonomi, sosial, dan terkait dari 15 badan khusus PBB, komisi fungsional mereka, dan 5 komisi regional yang ECOSOC gitu ya. Nah, itu kan ada peranan kita tuh kan, kita kan sebagai waktu kan di sini kan peranan Indonesia. Nah, ini sebagai presiden organisasi. Kalau ECOSOC kan ekonomi. Ya. Nah, berarti ada 2 kemungkinan nih. Kalau begitu, sebentar saya kembalikan dulu. Ya, nah ECOSOC juga ternyata termasuk juga ya itu untuk karena peranan Indonesia di situ sebagai dewan, bahkan pernah 2 kali sebagai presiden organisasi tersebut. Nah, tetapi kita coba Bu ke rekonstruksi peran Indonesia, apakah yang menggagasnya atau bagaimana? Kalau rekonstruksi kan berarti seolah-olah yang merekonstruksi ya, yang membuat gitu. Yang membuat dari awal gitu ya. Rekonstruksi itu kan gimana ya Pak? Itu tuh rekonstruksi itu mengulang cerita gitu nah Pak. Jadi alur gitu nah. Jadi bukan membuat rekonstruksi di dalam arti ini, bukan membuat di sini Pak, bukan rekonstruksi gitu. Ini mengulang ya. Jadi cerita rekonstruksikan peranannya itu. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya dulu Bu, kita lihat nih. Bukan dalam arti merekonstruksi, bukan rekonstruksi berarti kita membangun, bukan gitu. Nah, kita lihat Bu dari segi kalimatnya nih, rekonstruksi peran Indonesia. Jadi coba kalau misalnya begitu, coba ceritakan ulang peran Indonesia dalam ekonomi di PBB gitu ya mungkin ya. Kalau rekonstruksi ya. Nah, kemudian kita coba jawabannya C. Yang jawabannya C itu Indonesia menggagas country programming framework yang menitik beratkan pada peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Menggagas itu berarti mengusulkan ya. Indonesia ini mengusulkan, yuk kita buatlah, kita buat CPF gitu. Nah, Indonesia yang menggagasnya gitu. Nah, kita kembali ke yang E misalkan. Indonesia aktif di dalam ECOSOC dan pernah terpilih sebagai anggota dewan. Bahkan pernah 2 kali sebagai presiden organisasi tersebut. Nah, kira-kira dari sisi rekonstruksinya juga mungkin masuk Bu ya, bisa masuk bahwa Indonesia aktif. Gitu. Nah, mungkin ada 2 pilihan jawaban nih Bu ya, kalau misalkan seperti itu antara C dan E. Ini Pak. Kalau C itu kan belum menitik beratkan ke ekonomi langsung ya, tapi kalau yang E udah langsung ke ekonominya gitu. ECOSOC kan memang di bidang ekonomi gitu. Oke, boleh. Nah, baik kalau begitu, silakan kita sepakati nih jawabannya yang mana nih Bu Bapak? Boleh nggak apa-apa, nggak masalah kan, saya juga maksudnya ya belajar juga ya, kalau memang ada yang kurang tepat ya kita diskusikan bersama di sini. Kalau misalkan Ibu Bapak mau menitik beratkannya kepada yang E karena langsung ekonomi dan Indonesia ada peran aktif di situ, ya sudah kita jawab saja misalkan jawabannya E gitu. Nanti kita coba bukan rekonstruksi, coba
konfirmasi lagi di pertemuan yang berikutnya, sambil mungkin besok lusa saya coba cari lagi referensi yang lainnya. Iya. Peran Iya. PBB ini seperti apa gitu ya. Jadi untuk sementara ini, karena memang kalau misalkan dalam bidang ekonomi yang itu lebih menukiknya kepada Indonesia aktif di dalam ECOSOC, oke, kita jawab saja dulu jawabannya itu sampai nanti kita coba cari lagi referensi yang lain untuk jawaban yang lebih tepatnya ini apa nih peran Indonesia, karena memang seperti di awal saya sampaikan, untuk sejarah ini bisa berbeda persepsi gitu ya, berbagai persepsi pandangan. Ini mana yang lebih yang lebih dulu, kalau misalkan itu yang menceritakan yang mana yang lebih pro-nya, misalkan seperti yang waktu saya ceritakan itu antara ke Orde Baru dan Orde Lama gitu ya. Ini yang pro Orde Baru, ini pro Orde Baru, gitulah. Siapa yang menceritakannya gitu, tergantung siapa yang menuliskannya. Oke, sementara kita sepakati dulu boleh ya jawabannya untuk nomor 12 ini, bahwa peran Indonesia itu rekonstruksi peran Indonesia dalam ekonomi di PBB itu adalah Indonesia aktif di dalam ECOSOC. Oke, kita lanjutkan ke nomor 13. Baik. Nah, di sini ini lebih ke pemahaman sejarah dalam negeri nih. Ya, Kabinet Natsir yang didukung oleh Masyumi mengisyaratkan bahwa negara memerlukan DPR yang dipilih langsung oleh rakyat. Namun, kabinet ini jatuh sebelum mewujudkan program-programnya. Faktor yang mendorong jatuhnya kabinet Natsir adalah, nah coba apa Ibu Bapak silakan. Sambil saya ambil minum dulu. Jawabannya E. Berikut ini yang menjadi faktor pendukung terbinanya integrasi nasional, yaitu A. Sejarah yang menimbulkan nasib dan seperjuangan. B. Masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. C. Wilayah negara Indonesia yang begitu luas. D. Masih besarnya ketimpangan pembangunan. E. Lemahnya nilai-nilai budaya dari pengaruh budaya asing. Kata kuncinya apa nih Bapak Ibu? Tapi sebetulnya bapak-bapaknya belum ada. Sudah ada kan bapak-bapaknya? Perpenduduk terbinanya. Ada Pak Arif. Oke, sudah ketemu jawabannya, Bu? Apa nih? Oke, jawabannya A ya. Baik, kita lihat. Masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. Kabinet Natsir yang didukung oleh Masyumi mengisyaratkan bahwa negara memerlukan DPR yang dipilih langsung oleh rakyat. Namun kabinet ini jatuh sebelum mewujudkan program-programnya. Faktor yang mendorong jatuhnya kabinet Natsir adalah, boleh googling saya kurang tahu nih, kalau misalnya dalam ya sebelum saya jawab mungkin ada yang mau berargumen dulu, silakan. Luar biasa ya, karena dengan adanya Pancasila, wilayah negara Republik Indonesia yang begitu luas. Ini mah perlu baca referensi ya, Bu ya. Perlu banyak baca referensi ataupun mencari gitu. Apa nih yang menjadikannya? Itu jawabannya E kalau nggak salah, Pak. Kegagalan Natsir dalam memperjuangkan Irian Barat dan perbedaan paham dengan Presiden Soekarno. Iya. Iya, Pak. Oke. Karena itu ya. Oke, yang lainnya? C. Kenapa C, Bu?
perselisihan paham dengan anggota Masyumi dan kegagalannya dalam menyusun undang-undang pemilu. 1950 itu UU EDS. Oke. Yang lainnya berarti antara Tapi C dan E. dia ya kalau kegagalan Nasir itu ya ada hubungannya dengan partai PNI dia. Antara A dengan C. Antara A dan C, Pak. Antara A dan E. Karena memang E. ada perselisihan paham itu sama PNI, ada juga kayak gitu Ya. Pak, perselisihan di kabinet Nasir itu. Ya. Okay. Tapi E-nya ada juga. Ya. Ya, jadi masalahnya di E itu kan perbedaan pendapat dengan Presiden Soekarno itu saya belum pernah dengar. Ya. Baik. Nah, di sini Bu. Irian Barat itu ada. Kalau kegagalan kabinet Nasir ada memperjuangkan Irian Barat dan perselisihan paham dengan PNI. Ya, perselisihan pahamnya dengan PNI, bukan dengan Presiden Soekarno. Ya. Nah, berarti kalau dengan di sini kan kalau yang E kegagalan Nasir dalam memperjuangkan Irian Baratnya betul mungkin ya Bu ya. Dan perbedaan paham dengan Presiden Soekarno ini yang nggak masuk Bu ya. Iya, nggak pernah dengar. Belum pernah dengar gitu. Ya, berarti yang E ini bisa dianggap gagal nih, nggak masuk di pilihan. Sekarang yang A, perselisihan paham dengan PNI yang mendesak segera diselenggarakannya pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat. Nah, ya itu ya ada. Nah, secara mungkin kalau berbicara politis Bu ya, secara berbicara politis, kan di sini kabinet Nasir ini didukungnya oleh Masyumi. Ya, didukungnya oleh Masyumi. Nah, kemudian juga di sini perselisihan paham dengan PNI. Nah, ini kan kalau misalnya sekarang malah Golkar dengan PDIP gitu. Nah, ketika berselisih paham kan nggak mengganggu struktur kepemerintahan tuh, nggak mengganggu struktur kabinet, karena didukung oleh pendukung utama misalkan ya, oleh Masyumi misalkan Presiden Jokowi berselisih paham dengan kalau sekarang sedang ramainya dengan Nasdem nih, ya misalkan gitu Bu. Nah kan secara politis kekuasaannya tidak terganggu gitu, dan tidak mungkin menjadi jatuh karena masih tetap didukung oleh partai yang kuat misalnya oleh PDIP gitu ya, gitu kan. Walaupun misalkan Nasdem ini lebih meminta ayo cepat gimana, tapi kan karena pemerintahannya yang didukung partai besar ya masih adem ayem aja kan sampai sekarang gitu ya. Tuh. Nah, jadi kalau menurut saya kalau misalnya diarahkan ke sana untuk yang A ini juga agak sedikit tertolak karena kan perselisihan pahamnya dengan PNI gitu. Enggak, tapi memang salah satu penyebab jatuhnya memang itu Pak, perselisihan paham tadi. Boleh. Dengan PNI. Itu kan bukan Masyumi aja pendukungnya. Dia kan ada PNI juga, banyak. Tapi yang lebih dominan Masyumi gitu. Nah, boleh. Ya, berarti yang lebih dominannya gitu ya. Nah, bagaimana dengan ini Bu? Kalau misalkan dengan ini nih, ada perselisihan paham juga sama kalimatnya. Perselisihan paham dengan anggota Masyumi dan kegagalannya dalam menyusun undang-undang pemilu. Jadi menyebabkan jatuh sebelum mewujudkan program-programnya. Gitu. Itu ada dua Pak sebenarnya, itu A dengan yang C. C gitu. Yang itu. Tapi kan di sini kan yang di ini kan didukung Masyumi, berarti ke Masyumi yang lebih dekatnya, bukan ke PNI gitu. Kalau di yang A ini kan PNI. Nah, di sini sementara di soalnya itu yang didukung oleh Masyumi, berarti ke Masyumi berarti Pak. Nah, jadi saya juga berprinsip begitu Bu, sama contoh misalkan ya pemerintahan sekarang gitu. Pemerintahan Presiden Jokowi itu didukung oleh PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu yang partai terbesar gitu ya. Kemudian ada Nasdem, ada Golkar, ada P3 dan yang lainnya. Nah, partai pendukung besarnya itu kan PDI Perjuangan nih. Kemudian ada P3, ada Golkar gitu ya, yang partai-partai kecilnya di bawah gitu ya, yang mendukung juga gitu.
Kemudian misalkan Presiden Jokowi ini ada sedikit berselisih paham gitu dengan partai-partai kecil yang lainnya. Nah, meskipun itu pada akhirnya jatuh, misalkan diganti. Nah, cuman kan karena partai pendukungnya masih kuat masih sama satu visi, maka mungkin nggak akan jatuh ya. Itu. Nah, tapi karena memang perselisihannya itu dengan partai pendukung terbesarnya, ya otomatis ada sisi kekecewaan lah misalkan dari partai pendukung yang besarnya, ya akhirnya ya sudahlah kabinetnya itu jatuh. Nah, makanya kalau saya sih lebih cenderungnya ke C jawabannya, karena di situ yang C ini menjelaskan faktor yang mendorong jatuhnya kabinet Nasir ini terdapat perselisihan paham antara Nasir dengan anggota Masyumi, partai politik yang mendukung kabinet tersebut. Salah satu perbedaan pendapat yang signifikan adalah terkait penyusunan undang-undang pemilu. Ketidaksepakatan dalam penyusunan undang-undang pemilu menjadi salah satu faktor yang menghambat program-program pemerintahan kabinet Nasir. Akibatnya, kabinet tersebut jatuh sebelum dapat mewujudkan program-programnya, yang termasuk di dalamnya adalah rencana untuk memperkenalkan pemilihan langsung DPR oleh rakyat. Nah, itu. Jadi di situ makanya saya lebih cenderung ke jawabannya itu C. Walaupun memang ada perselisihan paham juga dengan yang PNI. Kalau yang A itu, A itu sebenarnya mosi tidak percaya, bukan perselisihan paham. Kalau yang A, berarti memang lebih tepatnya yang C sih. Ya, kalau saya sih lebih cenderung ke C itu kenapa? Ya karena begitu, karena logikanya gitu. Logikanya ini satu presiden didukung oleh partai besar. Nah, dia berselisih dengan partai besarnya itu, dengan partai yang besar yang pendukungnya, ya otomatis digoyang lah gitu ya. Dan nggak mungkin bisa bertahan, karena partai-partai kecilnya yang di bawahnya, ya pasti ngikutin yang besar ini gitu. Nah, logika saya seperti itu. Tapi secara jawaban secara ilmiahnya sih barusan ya saya sebutkan gitu. Oke, itu ya. Jadi untuk yang nomor 13 ini salah satu faktor utama pendukung jatuhnya kabinet Nasir ini yaitu tadi ya perselisihan paham dengan anggota Masyumi dan kegagalannya dalam menyusun undang-undang pemilu gitu. Baik, kita lanjutkan ke nomor 14. Nomor 14. Nah, ini kembali nih ke masalah kerajaan lagi ini. Kerajaan Kutai disebut sebagai kerajaan yang bercorak kerajaan Hindu. Pernyataan tersebut didasarkan oleh data dan fakta sejarah, yaitu fakta dan data gitu. Fakta dan data ini berarti kata kuncinya di situ, ya, fakta dan data. Nah, dari kerajaan Kutai yang disebut sebagai kerajaan yang bercorak kerajaan Hindu. Nah, data dan faktanya itu apa nih? D. 7 Yupa. Yang mana, Bu? D. Ditemukannya 7 Yupa sebagai sumber tertulis dari kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai. Kalau boleh tahu Yupa itu apa, Bu ya? Saya juga baru tahu nih. Yupa itu prasasti. Tulisan dia. Yupa itu 7 tiang batu. Prasasti. Oh ya, seperti prasasti gitu ya. Karena waktu dulu belajar sejarah ini nggak diajarkan nih, saya belajar tentang Yupa ini. Yupa, oke, 7 prasasti. Ditemukannya 7 buah Yupa sebagai sumber tertulis dari kerajaan Kutai. Itu data dan faktanya betul ya, Bu ya? Ya. Nah, kemudian kenapa yang enggak dengan hubungan kerjasama antara kerajaan Kutai dengan kerajaan Hindu di India? Kenapa enggak itu, Bu? Itu ada peninggalannya nggak sih? Mungkin juga ya, Bu, mungkin juga, cuman kan data dan faktanya ada enggak gitu. Ya ada enggak secara tertulisnya, ada enggak gitu. Kalau yang tadi ini ditemukannya 7 buah Yupa sebagai sumber tertulis dari kalau yang hubungan itu tidak ada fakta. Ya. Fakta tertulisnya tidak ada tertulisnya. Ya, tidak ada tertulisnya. Kalau sekarang malah ada MOU ya. Ya, MOU. Nah, gitu, ada MOU-nya gitu antara Indonesia dengan mana, dengan negara mana gitu.
Nah, kalau dulu kan mungkin hanya sekedar antara raja-rajanya saja, ya udah kita ini gitu kan. Tapi selepas rajanya meninggal, hubungannya biasanya terputus juga gitu kan, karena anaknya misalkan mau apa gitu, seperti itu. Jadi ini juga belum tentu bukan merupakan sebuah pernyataan yang bisa menjadi dasar bahwa kerajaan Kutai itu sebagai kerajaan Hindu gitu ya, karena tidak ada tertulisnya. Adanya peninggalan berupa sisa-sisa bangunan pura di kerajaan Kutai. Nah, ya mungkin juga ya Bu ya, karena ini ada ditemukan bangunan-bangunan pura gitu di kerajaan Kutai. Ini bisa jadi sebagai bukti nyata bahwa Kutai ini ya sebagai kerajaan Hindu misalkan gitu. Kemudian yang C, catatan prasasti yang menyebutkan kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu. Nah, catatan prasasti. Nah, ini mungkin juga berhubungan dengan yang D itu ya, ditemukan sebagai sumber tertulis dari kerajaan Kutai gitu. Kemudian adanya upacara Waprakeswara di kerajaan Kutai. Nah, ini juga datanya benar nggak? Ada buktinya nggak? Ada upacara seperti itu? Ada fotonya nggak kalau sekarang gitu ya? Ada bukti rekamannya nggak, ada bukti videonya nggak kalau sekarang gitu. Nah, di sini itu berarti ada dua nih, ada 3 kemungkinan B, C, dan D kalau menurut saya. Yang B ini adanya peninggalan berupa sisa-sisa bangunan pura dari kerajaan Kutai. Ada bangunannya. Yang D ditemukan 7 buah yupa. Ya, sebagai sumber tertulis dari kerajaan Kutai juga ada. Enggak ada, Pak. Enggak ada itu. Enggak ada. Berarti yang mana, Bu? Yang D itu nggak ada, nggak ditemukan. Peninggalan pura itu nggak ada, Pak. Peninggalan pura itu nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti nggak ada. Nah, kalau tidak ada berarti yang B tertolak nih gitu Bu ya. Adanya peninggalan berupa sisa-sisa bangunan pura dari kerajaan Kutai itu berarti tidak ada. Karena itu tidak ada buktinya, ya udah berarti bukan pilihan. Nah, berarti tinggal ada catatan prasasti yang menyebutkan kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu. Kemudian ditemukannya 7 buah yupa sebagai sumber tertulis dari kerajaan Kutai. Nah, kira-kira yang paling lebih secara tepatnya gitu ya. Kira-kira yang mana nih, Bu? D. Yang D. D, Pak. Ditemukannya 7 buah yupa sebagai sumber tertulis dari kerajaan Kutai. Oke, kenapa enggak yang C, catatan prasasti? Iya. Catatan prasastinya disebut 7 yupa itu. Ya, prasasti itu kan yupa tadi, Pak. Prasasti kan 7 yupa itu tadi. Bukan berupa catatan, bukan memang di yupa itu ditulisnya. Oke, oh ya yang di yupa itu ya Ibu ditulisnya gitu bahwa ini tuh kerajaan Kutai gitu ya. Batas-batas wilayah mungkin ya Bu itu teh? Atau gimana ya? Enggak. Prasasti itu maksud yupa itu kan berupa prasasti. Yupa itu yang prasasti itulah yupa itulah yang prasasti gitu. Nah, jadi di prasasti itulah ditulis. Bukan berarti prasasti itu catatan berupa kertas, bukan. Yang prasasti maksudnya itu tuh yupa tadi. Ditulis rajanya siapa gitu, Pak. Oh iya berarti itu ya. Nah, berarti kalau misalnya begitu yang lebih spesifik jawabannya itu karena ya ada ditemukannya 7 buah yupa karena buktinya ada gitu ya. Prasastinya ada 7 buah sumber gitu yang tertulis di situ sebagai yang menyatakan bahwa kerajaan Kutai ini kerajaan yang bercorak Hindu gitu ya. Betul nggak Bu? Begitu ya? Ya. Ya Pak, ya. Oke, jadi kita sepakat ya untuk yang nomor 14 ini jawabannya adalah D. Karena ditemukannya 7 buah yupa sebagai sumber tertulis dari kerajaan Kutai gitu. Oke. Baik, kita lanjutkan ke nomor 15. Agak cepat nih sekarang ya karena sudah mulai mengenal dengan soal. Nah, berikut ini yang merupakan isi gerak sejarah linier dari Santo Agustinus adalah, apa ya ini?
Gerak linear berarti secara linear berarti. Ya, silakan Bu. Kalau sejarah kan berarti harus mempelajari juga yang seperti ini ya gitu ya. A. Gerak sejarah menjelaskan bahwa Tuhan ataupun nasib adalah satu-satunya yang dapat membentuk sejarah. B. Dalam gerak sejarah terdapat tantangan, jawaban, dan begitu seterusnya. Gerak sejarah muncul sebagai suatu pertentangan universal antara kerajaan Tuhan dan kerajaan dunia. Tuhan, fatum atau nasib, dan dewa dapat dianggap sebagai perantara dari sebuah kejadian sejarah yang dapat dikompromikan. Oh, ini E-nya. Ada 2 ini. Sama ya. Tiap peradaban besar mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan, di mana proses tersebut terus berputar. Nah, kira-kira sejarah linearnya yang mana nih, Bu? Linear ini kalau misalnya begini, kalau dalam agama kita ya, mungkin ini kalau Santo Agustinus itu kan dari... Teratur. Yang bersifat teratur, Pak. Teratur gitu ya. Sifatnya teratur. Ya. Terus berputar gitu. Matahari terbit dari timur, kemudian tenggelam lagi di barat. Besoknya terbit lagi di timur, tenggelam lagi di barat. Mungkin seperti itu ya. Gitu. Nah, kira-kira yang mana nih? Berarti yang E, Pak. Yang E ya, karena tiap peradaban besar mengalami proses kelahiran. Iya. Ya. Proses kelahiran sama seperti matahari terbit. Nah, ada pertumbuhan kan ke atas gitu ya. Kemudian keruntuhan itu turun di sebelah barat, kemudian tenggelam gitu. Di mana proses terus berputar setiap hari. Nah, itu ya gerak linear ya. Berarti jawabannya yang E ya. Ini mah ya alur kehidupan ya mungkin ya gitu ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi nomor 15 ini jawabannya adalah E. Kita lanjutkan nomor 16. Indikator dan kompetensi dasar 3.6 adalah menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Media, nah kembali ke media lagi nih Bu apa nih? Media yang efektif untuk pembelajarannya adalah, nah kalau misalkan seperti ini, berarti kita nggak usah terlalu memusingkan kalimat indikatornya ini, nggak usah dibaca berulang-ulang gitu. Kita cari aja media yang efektif untuk pembelajarannya. Ini satu kali indikator dari KD 3.6. Media aja langsung. Ya, menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Media yang efektifnya apa nih gitu? Media yang efektifnya. Kemudian di sini misalkan menggunakan media cetak yang berisikan foto, info peran tokoh-tokoh. Kira-kira di zaman sekarang ini efektif nggak, Bu? Enggak. Nah, efektif ya, kita harus cari koran, referensinya dari mana, majalahnya dari mana gitu, media cetaknya. Cetakan keberapa, wah bisa lama itu, bisa ke kemana gitu, kita nyarinya ke perpustakaan juga mungkin belum tentu masih ada gitu ya. Gitu kalau media cetaknya itu seperti itu. Kemudian menunjukkan media audio, berisikan info peran tokoh-tokoh nasional. Mendengarkan saja. Enggak mungkin kok menunjukkan media audio. Itu aja udah salah itu. Iya, menunjukkan kan, kalau menunjukkan kan ini radio nih gitu kan. Nggak mungkin kalau kecuali mendengarkan audio misalkan, itu nggak ada tepat ya gitu. Yeah. Gitu. Kemudian menyajikan gambar-gambar peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Menyajikan gambar-gambar misalkan tokoh-tokoh nasional. Disajikan saja gambar-gambarnya ditunjukkan. Ini enggak juga. Nah, itu ya nggak efektif juga ya. Jadi anak-anak masih harus ini bosan. Siapa ya? Nanya juga gitu kan, membayangkan sebenarnya bosan juga betul Bu. Membuat film biografi peran tokoh-tokoh nasional. Efektif nggak Bu dengan membuat Bu? Tidak. Ibu membuat dulu film. Ya, misalkan tokoh siapa dibuat dulu filmnya. Kan nggak efektif ya, lama. Nah, kalau yang ini menggunakan media videografis, biografi tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini mungkin juga lebih efektif sih menggunakan video ya, video. Jadi kita bisa tinggal download saja kan dari YouTube. Dari mana kita download, kita
kita gabungkan lagi, kita edit lagi, kita tunjukkan gitu. Nah ini gitu ya. Nah, ini lebih efektif gitu. Kita nggak usah susah-susah membuat alur cerita, ngedit dulu, segala macam itu sangat lama sekali gitu ya. Jadi untuk nomor 16 ini jawabannya adalah E. Ya. Karena medianya yang efektif gitu untuk pembelajaran itu. Baik, sekarang nomor 17. Setiap jenis, nah PTK nih, ada yang pernah bikin PTK, Bu? Ibu Bapak ada yang pernah bikin PTK? Untuk kenaikan pangkat kan harus bikin PTK nih. Iya. Pernah nyontek sih. Gak apa-apa, copy paste juga kan, yang penting isinya beda. Apa sih, objek siswanya beda, nama sekolahnya beda, tanggalnya beda. Yang penting itunya, Bu, kalimatnya sama. Hasilnya bagaimana? Ya tinggal namanya juga nyontek, tinggal ganti data aja sedikit-sedikit kan gitu ya. Gitu. Berarti sebetulnya Ibu Bapak ini belum pernah membuat PTK gitu. Tapi suatu saat itu harus membuat PTK sendiri, Bu. Kita coba dulu ya, coba bikin PTK gitu. Kenapa demikian ya? Supaya kita tahu, oh ini ya hasil karya kita sendiri gitu. Itu Ibu Bapak. Baik. PTK, setiap jenis penilaian memiliki karakteristik. Demikian juga dengan penelitian tindakan kelas. Nah, karakteristik. Di sini berarti yang ditanyakannya itu adalah karakteristik utama rumusan hipotesis. Dalam PTK adalah, nah kata kuncinya adalah apa nih Bu? Di sini ada karakteristik utama rumusan hipotesis. Coba nih. Kenapa saya sarankan untuk mencoba membuat sendiri? Karena begini, jadi hafal alurnya nanti. Gitu. Tapi saya yakin Ibu Bapak ini membuat sendiri. Enggak, Pak. Apa jawabannya yang mana, Bu? Apa ini ya, Pak? Permasalahan harus dimunculkan sebelum alternatif tindakan itu, bukan, Pak? Nggak tahu saya, Bu. Coba. Coba. Biasanya, Bu, kalau kita membuat PTK itu yang menjadi dasar kita PTK itu apa coba? Permasalahan, Pak. Permasalahan. 1 detik cukup ya, jawabannya permasalahan. Kita lihat. Ini. Yang ada kata permasalahan yang mana aja, Bu? Pilihannya yang mana aja? Adanya teori yang menjadi rujukan hipotesis. Ini nggak ada permasalahan kan? Udah, jelek. Yang B ada permasalahan nih di akhir. Oke, masuk dulu. Yang C ada permasalahan. Oke. Kemudian yang D ada hubungan antara variabel yang menentukan hipotesis. Nah, kita lihat dulu. Yang E permasalahan harus dimunculkan sebelum alternatif tindakan. Nah, ini berarti ada dua pilihan, ada 3 pilihan. B, C, dan E. Nah, kemudian rumusan hipotesis. Rumusan hipotesis. Apa nih yang dimaksud dengan hipotesis? Jawaban sementara, Pak, bukan? Jawaban sementara. Jawaban sementara. Jawaban sementara. Misalnya bagaimana, Bu? Misalnya bagaimana? Baik, misalnya kalau melalui misalnya gimana? Melalui metode pembelajaran ini siswa akan apa nilainya akan tuntas KKM gitu misalnya, Pak. Misalnya gitu ya. Berarti permasalahannya kan tadi katanya ada permasalahan. Masalahnya berarti selama ini siswa ini nilainya belum mencapai KKM misalnya begitu ya. Jawabannya kalau nggak salah, Pak. Jadi permasalahan harus dimunculkan. Jangan kalau nggak salah, Bu. Harus yakin Ibu jawabnya. Pak. Permasalahan harus dimunculkan sebelum alternatif tindakan. Setuju nggak Ibu Bapak nih? C, Pak. C, Pak. Adanya permasalahan dan tindakan yang akan diterapkan. Nah, iya Bu. Jadi karena PTK itu ada permasalahan nih. Masalahnya nih si anak ini kok nilainya nggak pernah mencapai KKM ya? Apa gitu ya? Nah, kemudian
harus ada tindakan nih dalam hipotesisnya itu. Ketika ada masalah, kita harus merumuskan apa nih yang harus kita lakukan, tindakannya apa, dan harus diterapkan gitu dalam pelaksanaan yang baru dibuat laporannya dalam PTK gitu. Kalau di sini kan permasalahan harus dimunculkan sebelum alternatif tindakan, memang betul harus dimunculkan permasalahannya. Cuman di sini nggak secara hipotesisnya nggak seperti ini gitulah ya. Nah, ini kan adanya permasalahan dan tindakan yang akan diterapkan. Jadi itu hipotesis itu seperti itu. Nah, sedikit saya jelaskan juga nih, Bu. Jadi untuk yang PTK ini adanya permasalahan yang diidentifikasi. Nah, tadi Ibu tadi kan ada jawaban awal gitu. Jawaban sementara hipotesis itu dengan tindakan dengan metode pembelajaran ini siswa akan memperoleh nilai di atas KKM. Nah, kan gitu ya. Nah, berarti di sini ada permasalahan yang diidentifikasi. Nah, identifikasi masalahnya apa nih anak ini gitu ya. Kok nggak pernah, nah nilainya nggak pernah di atas KKM. Nah, kemudian dan tindakan, berarti ada tindakan yang diterapkan sebagai respon terhadap permasalahan tersebut itu. Nah, ini ya. Nah, dalam PTK, peneliti melakukan pengamatan terhadap suatu permasalahan yang ada dalam konteks kelas. Kemudian merumuskan tindakan yang diharapkan dapat memperbaiki situasi atau mengatasi permasalahan. Dan kemudian menguji hipotesis mengenai hasil dari tindakan tersebut. Jadi dalam PTK, rumusan hipotesis didasarkan pada permasalahan yang konkret yang dihadapi dan tindakan yang akan dilakukan sebagai upaya penyelesaian. Nah, ini maksudnya. Di sini sudah jelas adanya permasalahan. Permasalahannya ada, kemudian ada tindakan yang akan diterapkan. Nanti hasilnya itu apa? Jadi jawabannya untuk yang nomor 17 ini adalah C ya gitu. Itu baik, kita lanjutkan ke nomor 18. Berpindah. Kok kosong ya? Apakah udah selesai slide-nya? Bentar, Bu. Bukan yang pakai wireless kecil. Oh, ini belum ke save nih kayaknya. Aduh, tadi pada udah dibuatkan ya, udah dibikinkan. Oke, kita pakai file yang kemarin di ini aja dulu ya, Bu ya. Bentar. Saya belum kemasukan ke ini rupanya. Baik. Sebentar, saya yang ini saya tutup dulu. Share screen-nya, hentikan dulu. Bagi dulu. Tapi ya, kemarin soal yang kemarin mana ya? Ini salinan. Ini salinan. Oke. Ini yang bentuk Word-nya paling nggak apa-apa ya, Ibu ya. Sebentar, saya cek dulu. Film ini cuma hadir 17 ya. Pak Satya? Nggak tahu. Baik, Bu, sudah terlihat tampilannya, Bu? Sudah. Yang tadi kenapa emang, Pak? Yang tadi ternyata belum tersave itunya apa? Filenya belum masuk ke situ. Lupa saya nggak dilihat ini. Masih Kirain kosong. Masih kosong sana ya, nggak apa-apa lah. Kita pakai yang versi Word-nya saja. Nih. Nomor 18. Kurang besar nggak, Bu? Kecil kali, Pak.
Gini. Cukup, Bu. Udah, Boleh, Pak. Pak. Boleh, Pak. Udah boleh. Udah, Pak. Ya, cuman maaf nih tampilannya kurang menarik ya, beda dengan pakai PowerPoint yang tadi gitu. Tapi nggak apa-apa lah, minimal bisa dibaca saja. Baik, di sini nomor 18 ini indikator esensial pada kelas 10 yang relevan untuk kompetensi dasar 3.9, yaitu mengevaluasi kehidupan bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era kemerdekaan. Nah, di sini ada dalam kurungnya nih petunjuknya mungkin ya, sejak proklamasi sampai dengan reformasi ini. Adalah di sini tulisannya ada kisi-kisi 61, ini kita abaikan saja, jangan dilihat kisi-kisinya. Petunjuk kisi-kisinya. Nah, jadi indikator esensialnya dari KD 3.9 itu adalah mengevaluasi kehidupan bangsa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era kemerdekaan adalah apa nih, Bu? Yang mana? Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau teknologi ini berarti kan ada iptek. Nah, ternyata semua pilihannya ada ipteknya gitu. C kali, Pak. Ya. Bentar, Bu. Yang mana, Bu? C ya, Pak? C. Kenapa C? C. C apa D ya? Enggak. C apa D ya? Kenapa C? Mengetahui informasi yang terkait dengan materi tentang perkembangan iptek di Indonesia sejak proklamasi sampai dengan reformasi. Progress. Pak. Kenapa menganalisis? Menganalisis, mendekati dengan mengevaluasi gitu, Pak. Apa menganalisis itu apa ya? Apa coba, Bu? Yo. Menganalisis tingginya tuh hampir sama dengan mengevaluasi gitu, C berapa gitu, Pak. Bukan masuk yang kayak gitu, Pak. C yang C1, C6 atau C apa gitu, Pak. C5. Berarti memisah-misahkan ya. Mengidentifikasi gimana? Mengidentifikasi juga mengidentifikasi informasi dari berbagai media tentang perkembangan Indonesia sejak proklamasi perkembangan iptek ya di Indonesia sejak proklamasi sampai dengan reformasi. Mengidentifikasi, menganalisis, kita coba cari, Bu, di situ kan mengevaluasi ya, dengan kompetensi dasar mengevaluasi kehidupan bangsa Indonesia, mengevaluasi. Kalau menganalisis, bentar, Bu. Kontrol ini mau habis baterainya. Oke. Mengevaluasi, kalau menjelaskan nggak terlalu susah ya. Itu sudah ada gitu ya. Dari segi kompetensinya nggak terlalu, ya nggak sulit-sulit amat lah gitu ya kalau menjelaskan. Sudah ada datanya gitu. Siswa itu nggak terlalu diolah, nggak terlalu diasah gitu. Tuh. Kemudian memberikan contoh. Ya, memberikan contoh tinggal ini misalkan apa? Handphone, apalagi ya? Radio, televisi, misalkan gitu ya. Itu nggak juga akan memberikan contoh. Kemudian mengetahui informasi, hanya sekedar mengetahui kok gitu ya. Mengetahui saja gitu, nggak apa sih esensinya gitu ya, mengetahui informasi yang terkait dengan materi tentang perkembangan, hanya mengetahui saja, oh iya saya tahu itu beritanya tentang handphone ataupun laptop terbaru di masa ini misalkan seperti itu.
Kan enggak juga ya. Nah, berarti ada dua hal nih kalau tadi jawabannya mengidentifikasi dan menganalisis. Kalau perbedaannya apa ya kata mengidentifikasi dan menganalisis, Bu? Mengidentifikasi memilah-milah gitu bukan, Pak? Mengidentifikasi, menganalisis? Menganalisis Menganalisis sama memilah-milah. iya juga memilah-milah. Itu juga ya. Nah, tapi yang esensialnya, Bu, yang lebih Ya, tapi lebih esensialnya maksudnya kan itu. Ya, indikator esensial pada kelas 10 yang relevan gitu. Nah, mungkin saja antara mengidentifikasi dan menganalisis ini masuk di situ. Cuman kalau yang yang esensial pada kelas 10 itu apa gitu. Mungkin saja menganalisis itu di kelas 11 misalkan. Ya, Bu ya. Begitu. Identifikasi bisa saja di kelas 12 atau di kelas 10. Nah, makanya ini yang esensialnya. Nah, ini yang harus diketahui oleh Ibu Bapak ya gitu ya. Nah, berdasarkan keterangan yang saya peroleh, kalau indikator esensial yang relevan untuk AD 3.9 ini adalah mengidentifikasi informasi dari berbagai media tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sejak proklamasi sampai dengan reformasi. Nah, kenapa mengidentifikasi? Karena hal ini menunjukkan kemampuan siswa untuk mengenali, memperoleh, dan memahami informasi yang terkait dengan perkembangan iptek di Indonesia dalam kurun waktu tersebut melalui sumber-sumber media yang beragam. Nah, dengan mengidentifikasi informasi dari berbagai media, siswa dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mereka mengenai perkembangan iptek dan dampaknya terhadap kehidupan bangsa Indonesia dalam periode tersebut. Lalu kenapa nggak menganalisis? Yaitu tadi, ya, kalau menganalisis mungkin indikator esensialnya nggak di kelas 10 gitu. Gitu. Nah, itu. Berarti itu nengoknya dari mana tuh, Pak? Dari kita lihat di buku mata pelajaran gitu lagi ya, Pak ya? Iya, KD-nya berarti gitu. harus melihat di silabusnya Silabus. gitu. Silabus. Dan di RPP-nya nanti masuk nih apa nih yang esensialnya kan biasanya di situ ya. Ada di apa ya? Capaian pembelajaran itu kalau sekarang di CP-nya ya. Capaian pembelajaran misalkan indikatornya mengevaluasi kehidupan. Nah, capaiannya itu apa? Nah, ataupun apa aktivitasnya bagaimana itu mengidentifikasi gitu. Jadi si siswa ini diminta mengidentifikasi, dan identifikasi ini ya tadi mengenali, memperoleh, dan walaupun menganalisis juga sih mungkin saja ya gitu. Cuman kalau menganalisis lebih apa sih hanya menganalisis saja gitu, memisah-misahkan saja gitu tanpa mencoba untuk mengenali, memperoleh, dan memahami. Kalau mengidentifikasi kan lebih dalam lagi gitu. Maksudnya begitu. Berarti lebih spesifik mengidentifikasi daripada menganalisis, Pak ya. Saya pikir lebih tinggian menganalisis daripada mengidentifikasi gitu tadi. Nah, kita coba begini, Bu. Kalau menganalisis, saya sih menganalisis bahwa si A itu begini. Kita kalau mungkin Ibu pernah melihat sebuah kasus kejadian ya, dan polisi itu tidak menganalisis tapi mengidentifikasi gitu kalimatnya, mengidentifikasi bahwa ini itu begini gitu, lebih jelas gitu. Itu mungkin ya. Nah, gitu. Kalau menganalisis sih saya perkirakan gini loh ya gitu. Gitu. Kalau menganalisis kan gitu. Sepertinya yang akan menang 2024 itu sih ini loh gitu. Misalkan ya, itu menganalisis. Tapi kalau mengidentifikasi, wah saya kira yang akan menang itu ini loh. Karena begini, ini terus itu dijelaskan itu Bu. Walaupun menganalisis juga bisa sebetulnya. Cuman kalau dalam ini kan kita kembalikan ke indikator esensial pada kelas 10-nya itu tadi gitu. Gitu. Oke, itu baik, ya. Nah, jadi yang jawabannya itu yang D ya untuk nomor 18 ini yang D. Oke, kita lanjutkan ke nomor 19. Mana nih? Oke, ini belum terpisah-pisah ini. Agak nah, baik.
Nomor 19. Baik, nomor 19 itu, nah di sini kalimatnya adalah soalnya kemajemukan masyarakat Indonesia antara lain tercermin dalam pilihan agama dan atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sikap dan perilaku toleransi yang dapat dilakukan oleh guru dalam hal ini adalah, nah, kata kuncinya yang mana nih, Bu? Sikap teladan ya, toleransi. Sikap dan perilaku toleransi ya. Nah, berarti yang sikap dan perilaku toleransi ini sebagai kata kunci yang dapat dilakukan oleh guru dalam hal ini gitu. Nah, kalau sudah ditemukan sikap dan perilaku sebagai toleransinya, nah kira-kira jawabannya yang mana? Membiasakan sikap saling menghormati antar siswa, menjelaskan pilihan agama. A jawabannya. A, kenapa A? A. Saling menghormati, kan Pak. sama saling menghargai, kan toleransi, menghormati. Oke, coba satu orang lebih menjelaskan, Bu. Pilihannya A-nya. Iya, Bu Irma. Ayo, toleransi itu kan ini Pak, kita saling menghargai, menghormati. Misalnya ada kawan kita yang Kristen, kita Islam, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, memaksakan agama kita, misalnya kayak gitu Pak, untuk dia mengikuti. Jadi kalau misalnya sama misalnya kan di Jakarta itu kan ada kalau misalnya hari raya Islam ya orang Kristen menghormatin, hari raya orang Kristen kita juga menghormati, saling menghormati lah. Jadi tidak ada memaksakan kehendak gitu Pak. Gitu ya. Oke. Ya, kenapa enggak B, Bu? B apa itu? Menjelaskan pilihan agama yang B apa itu Pak? Menjelaskan pilihan agama atau kepercayaan? Menjelaskan pilihan agama. Menjelaskan pilihan agama atau kepercayaan yang berbeda dari masyarakat Indonesia. Ini nggak kelihatan semuanya, Bu? Atau gimana, Bu? Ya, kalau yang B ini kan hanya sekedar menjelaskan ya. Menjelaskan pilihan agama atau kepercayaan yang berada di masyarakat Indonesia gitu. Sisi toleransinya di mana? Gitu kan? Kan nggak ada ya sikap tindakannya gitu. Kemudian juga kalau yang C, kenapa nggak di C? Memberikan pemahaman, hanya memberikan pemahaman saja. Gitu. Tindakan toleransinya mana? Itu kan bisa saja, ini pemahaman agama Islam begini, agama Kristen begini, agama Buddha begini, agama Hindu seperti ini. Hanya memberikan pemahaman saja tanpa ada tindakan gitu. Kemudian juga yang D, memberikan teladan kepada siswa dalam menjalankan agama atau kepercayaan. Teladan. Nah, apakah si guru ini kalau misalnya memberikan teladan berarti melaksanakan semua ibadah agama dong? Ya kan? Iya, tidak bisa ya kan, Pak? Tapi enggak juga, enggak seperti itu gitu ya. Kenapa nggak habis semua, Mas? Nampaknya, Pak. Nampaknya kok nggak habis semua. Ada, Bu. Nah, tadi kemudian meminta siswa untuk beribadah di tempat yang telah disediakan oleh sekolah. Nah, apakah di sekolah disediakan semua tempat ibadah? Kan tidak juga. Tidak juga, kan tidak mungkin, Pak. Nah, kalau di sini kenapa di sini tadi jawabannya yang A memang betul, sudah betul ke A. Kenapa? Karena di sini ada membiasakan sikap saling menghormati antar siswa meski berbeda agama dan kepercayaan. Itu membiasakan. Jadi itu tindakannya, tindakan toleransinya gitu. Karena di sini kan ada sikap dan perilaku. Nah, di sini membiasakan. Kalau di sini menjelaskan hanya menjelaskan, tapi sikapnya mana? Apakah setelah menjelaskan itu dianya menunjukkan sikap dan toleransi? Kan mungkin tidak juga gitu. Gitu. Kalau membiasakan sikap saling menghormati udah sudah pasti jelas tindakannya, berarti dia bersikap dan berperilaku menghormati. Gitu. Jadi nomor 19 ini jawabannya adalah
Yang mana, Bu? Yang A itu ya, yang A, karena di situ ada membiasakan sikap. Nah, ini aja kan Bu, sebetulnya sih kalau dalam bahasa Inggris juga sama. Kemarin saya sempat sampaikan jawaban ini biasanya ada di kalimat pertanyaan gitu. Nah, ini juga ada sikap dan perilaku toleransi kan ini ya, membiasakan sikap saling menghormati itu kan sikap perilaku seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 20. Kembali ke masalah PTK. Oke, PTK. Berikut ini adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam menganalisis data dalam penelitian tindakan kelas. Yaitu, nah, di sini tertulis kisi-kisi nomor 93. Nah, berarti soal ini itu memang sudah betul berdasarkan dari kisi-kisi gitu ya. Mudah-mudahan nanti soalnya memang yang ini yang keluar. Gitu. Coba Bu, yang mana Bu? Berikut ini adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam menganalisis data dalam PTK. Menganalisis data, berarti ada hal-hal apa saja nih yang harus diperhatikan. A. Peneliti tidak diperkenankan untuk menyederhanakan kata penelitian. Nanti dasar kualitatif, apa ya, nggak selesai di kalimatnya. Das kualitatif maupun data misalkan ya, menyederhanakan data penelitian baik data kualitatif maupun data kuantitatif. Ini. B. Analisis data perlu dilakukan melalui proses sintesis agar data tidak tereduksi dan menjadi bias. C. Peneliti perlu membangun teori agar proses analisis sejalan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. D. Proses analisis data harus menguraikan data secara sistematik menurut kategorisasi data penelitian. E. Analisis data memerlukan model baik kualitatif maupun kuantitatif agar semua data dapat dikualitatifkan. Nah, jadi yang mana nih Bu? Hal yang penting dalam ini. Berikut ini adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam menghasilkan data dalam penelitiannya. Otomatis datanya harus valid ya, harus betul ya Ibu Bapak ya. Harus berdasarkan yang memang dilakukan gitu di dalam kelas. Bukan berdasarkan data dari copy paste. Kalau datanya copy paste, berarti sebetulnya mah di kelas Ibu Bapak ini entah benar atau entah enggak seperti itu kejadiannya gitu. Itu. Nah, jadi jawabannya yang mana nih? Harus di apa? Apakah peneliti? Nah, kalau peneliti tidak diperkenankan untuk menyederhanakan data penelitian, baik data kualitatif maupun data kuantitatif. Berarti harus semua gitu data itu dimasukkan, brek gitu ya. Enggak juga kan Bu ya? Boleh disederhanakan gitu data itu. Jadi diambil sampelnya saja. Misalkan kalau 2 kelas atau kalau 1 kelas, ya sampel yang atas dan yang bawah kan yang diambil gitu ya. Ini untuk datanya. Atau juga bisa sih sebetulnya nggak ada yang salah juga. Kalau misalkan mau semuanya, misalkan Ibu ngajar di 10 kelas, 10 kelasnya nih datanya dimasukkan, ya silakan saja. Gitu. Tetapi kan bukan berarti seperti itu juga, harus disederhanakan. Kan penelitian bisa dilakukan di 1 kelas saja. Gitu. Boleh disederhanakan itu ya untuk data-data penelitiannya. Kualitatif dan kuantitatifnya itu bisa disederhanakan. Nah, kemudian juga yang B, analisis data perlu dilakukan melalui proses sintesis agar data tidak tereduksi dan menjadi bias. Data perlu dilakukan melalui proses sintesis. Sintesis ini berarti penelitian yang benar-benar mendalam gitu ya. Gitu.
boleh sih, cuman kan berarti memakan waktu yang lama. Tapi memang PTK itu sebetulnya waktunya harusnya lama gitu ya. Ada siklusnya kan gitu ya. Tapi kalau menurut saya ini tidak termasuk juga karena terlalu teoritis lah kalau menurut saya ya gitu. Kemudian yang C, peneliti perlu membangun teori. Nah, perlu membangun teori nggak agar proses analisis sejalan dengan teori yang digunakan. Sementara ini kan kita hanya menggunakan teori ya, nggak membangun teori gitu. Pengguna teori yang sudah ada. Kemudian yang D, proses analisis data harus mengurai data secara sistematis. Nah, harus sistematis gitu Ibu Bapak ya, dari yang tadinya misalkan kurang baik terus jadi berubah jadi agak lebih baik terus jadi menjadi lebih baik lagi misalnya. Ya seperti itu. Jadi harus sistematis itu cara penyusunannya dan kategorisasi dari data penelitian. Nah, ini sebetulnya yang harus menjadi salah satu hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan atau dalam menganalisis data dalam PPK itu seperti ini. Jadi datanya itu harus mengurai data secara sistematis itu. Jangan acak-acakan gitu ya datanya gitu kan. Nah, kemudian yang E, analisis data memerlukan model baik kualitatif maupun kuantitatif agar semua data dapat dikualitatifkan. Ya enggak semua data dikualitatifkan gitu. Tapi ya bisa berdasarkan kuantitatifnya juga bagaimana itu nggak masalah. Cuman yang paling penting adalah hal yang penting dalam menganalisis data dalam PTK itu adalah memastikan bahwa proses analisis data yang dilakukan secara sistematis. Salah satu langkah penting dalam analisis data adalah menguraikan data sesuai dengan kategorisasi yang telah ditentukan dalam penelitian. Kategorisasi data ini apa sih? Berupa tema, konsep, variabel, atau aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, dengan menguraikan data secara sistematis ini, nah, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pola, hubungan, dan temuan yang ada dalam data penelitian itu. Itu Ibu Bapak ya, jadi harus sistematis yang jelas mah gitu. Nah, ini keterangannya. Oke, jadi untuk yang nomor 20 ini jawabannya adalah yang D, karena proses analisis data harus menguraikan data secara sistematis menurut kategorisasi data penelitiannya itu. Oke, gitu ya Ibu Bapak ya, untuk nomor 20 ini adalah jawabannya D. Baik, kita lanjut dulu ke nomor 21. Aduh, ini terpisah nih. Kalau terpisah gini biasanya agak sulit dibacanya ini filenya. Nah, ini ya. Sepertinya kita tinggal satu soal nih membahasnya. Saya belum belajar untuk besok pembekalan ini. Baik, nomor 21. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha pernah mendominasi. Oh, ini tadi sama ya. Oh, ini tadi sama dengan yang nomor tadi di atas. Baik, kita lewat saja lah ini. Kita ke nomor 22. Nomor 22. Teori kognitif. Nih, teori kognitif nih Bapak nih. Yo, teori kognitif menekankan proses belajar yang disesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki atau terbentuk berdasarkan. Nah, berdasarkan apa nih teori kognitifnya? A, situasi yang dikondisikan. B, stimulus yang diberikan. C, potensi yang dimiliki. D, tahapan perkembangan. E, respon yang disampaikan. Coba Bu, nah, bagaimana nih? Teori kognitif. Kognitif itu berarti berkaitan dengan apa ya? Bukan pengetahuan ya, kalau kognitif itu kan lebih ke hal yang dilakukan atau apa ya? Gimana ya teori kognitif ini? Teori kognitif menekankan proses belajar yang disesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki atau terbentuk berdasarkan. Dasarnya apa nih gitu, Bu? Teori kognitif ini. Misalnya apa ya? Bagaimana ya contohnya ya?
Berdasarkan respon nggak? Ya? Berdasarkan respon yang disampaikan nggak? Respon yang disampaikan. Nah, kira-kira bagaimana Bu contohnya Bu? Gimana ya? Kalau konektif itu kan umpan balik kan dari penyampaian kita nggak? Umpan baliknya. Oh, jadi diberikan umpan balik, kemudian respon. Direspon sama siswanya, Pak. Direspon. Responnya seperti apa Bu? Misalkan Bu? Misalnya apa yang kita sampaikan itu ada respon dari siswa, ada umpan baliknya, Pak. Iya. Masuk nggak ya Bu ya? Nah tapi itu sudah terbentuk, sudah apa sih istilahnya dengan struktur kognitifnya begitu nggak Bu? Respon itu? Situasi misalkan gini, kita coba situasi yang dikondisikan. Teori kognitif menekankan proses belajar yang disesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki atau terbentuk berdasarkan. Nah, berarti kalau demikian dari kalimatnya, struktur kognitif yang sudah dimiliki, Bu. Nah, kalau respon kan belum dimiliki. Ya, respon itu ada respon karena diberikan tadi umpan balik, baru ada respon, misalnya seperti itu kan. Nah, jadi belum dimiliki sebelumnya, gitu. Kemudian situasi yang dikondisikan, situasinya kan dikondisikan, dibuat gitu, di-create gitu ya, dirancang. Nah, misalkan begini, anak-anak, Ibu minggu depan mau ada supervisi nih, nanti kondisi kelasnya harus begini ya, gitu. Itu masuk ke dalam teori kognitif nggak, Bu? Nggak juga ya, karena kan sudah dikondisikan sebelumnya gitu. Jadi si anak ini sudah ya seperti sinetron lah, dibuat dulu gitu ya skenarionya. Jadi hasilnya pun nggak akan realistis gitu kalau seperti itu. Kemudian stimulus yang diberikan, nah ini stimulus yang diberikan ini sama seperti umpan balik ya. Jadi ada respon, kemudian ada umpan balik yang diberikan itu seperti itu. Kemudian potensi yang dimiliki. Nah, ini mungkin juga bisa masuk karena kenapa? Potensi yang dimiliki. Karena potensi anak ini bagaimana sih? Si anak ini memahami satu materi ini harus bagaimana gitu. Si A mah bisa dengan teori dengan ditampilkan video, dia bisa paham, bisa mengerti. Tapi si B belum tentu. Si B mah mungkin harus dengan langsung praktek misalkan. Karena potensi dia itu yang dimilikinya ya begitu. Nah, ada juga yang si C mah dia harus melalui aktivitas menulis misalkan. Karena potensi yang dimilikinya dia menulis itu. Ada juga yang multi gitu ya, potensinya itu multi. Dia nggak masalah mau ditampilkan secara video, mau podcast, mau dengan cara ada media-media yang ditempel di papan tulis, ataupun juga dengan disuruh menulis, ya nggak masalah gitu. Nah ini jadi potensi yang dimiliki awal si anak ini yang menjadi dasar teori kognitif ini seperti itu. Proses belajarnya seperti itu gitu. Nah, di sini sedikit ya untuk teori kognitif, gambarannya yang saya dapatkan itu seperti ini, Bu. Teori kognitif menekankan bahwa proses belajar terjadi melalui interaksi antara informasi baru dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki oleh individu. Struktur kognitif mengacu pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang telah terbentuk dalam pikiran seseorang berdasarkan pengalaman sebelumnya. Nah, ini makanya disebut dengan harus potensi yang dimiliki sebelumnya gitu. Karena di sini dia dalam kalimatnya adalah proses belajar yang disesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk sebelumnya gitu potensinya. Jadi dia itu dari kelas misalnya dari SMP-nya begini, kemudian ke SMA-nya juga begini. Jadi harus berdasarkan potensi yang dimilikinya itu sendiri gitu. Jadi nggak bisa sekarang kalau misalkan situasinya yang dibuat-buat gitu.
Mungkin bagi anak yang lain bisa, cuman bagi dia nggak bisa karena dia nggak punya potensi untuk mengembangkan, untuk menerima untuk melaksanakan proses pembelajaran apabila seperti itu. Jadi hasilnya itu nggak akan maksimal, nggak akan bagus bagi beberapa anak gitu. Karena yang dalam kurikulum Merdeka sekarang itu kita itu tidak boleh mengajarkan, misalkan kalaupun di buku ini ada 17 indikator yang harus dipelajari, kemudian semuanya harus dikuasai oleh anak, itu nggak mungkin, Bu. Nggak boleh seperti itu. Karena disebutnya juga kan capaian pembelajaran. Si anak ini sampai di mana capaian pembelajarannya, berarti nilainya hanya cukup sampai di situ saja. Nggak bisa dia dipaksakan untuk menyelesaikan 17 indikator pembelajaran itu harus selesai. Itu seperti itu. Nah, itu Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah kita sampai ke nomor 21 ya, berarti kalau kemarin 6 soal, sekarang sudah 21 soal, karena yang nomor 21 itu sama dengan tadi nomor berapa ya di atas itu, berarti sudah 14, 20, 15 soal ya yang sudah dibahas. Nah, mudah-mudahan di 2 pertemuan berikutnya kita bisa lebih banyak lagi membahas soalnya gitu ya. Ini nanti kita saya perbaiki ini tampilannya gitu. Nanti ke PowerPoint-kan lagi supaya lebih menarik gitu ya untuk dibahasnya. Nah, itu Bapak mungkin ada yang dikonfirmasi sebelum kita tutup pertemuan malam hari ini. Pak, kalau bisa, kita besok pertemuan besok 9.30 aja Pak ya. Soalnya di Aceh itu kan maghribnya kita lewat 19 Pak. Oh gitu ya maghribnya. Ya kayak tadi itu kan Ida telat masuk. Karena kami kan maghribnya telat. Bisa, oh iya kemarin soalnya tadinya gini, saya kira karena WIB, oh mungkin sama ya jam segituan itu. Ternyata beda 1 jam juga ya ke depannya ya. Gitu. Baik, saya izin hentikan berbagi dulu ya. Oh baik ya. Jadi kalau mulai jam 7 itu berarti baru masuk maghrib Bu ya? Iya Pak, kami di Aceh itu jam 7 masih baru azan maghrib. Baru azan maghrib. Kan antara anak ngaji bentar kan gitu kan. Oh iya siap. Kalau saya kira malam tuh 19.30 kayaknya pas kali loh Pak. Oh gitu ya, baik. Berarti nanti tadi itu saya kira ini Bu, makanya saya ke jam 7 itu, jam 7 selesai pukul 21, itu kan 2 jam bagi WIB ya gitu ya. Gitu. Oke, berarti nanti kita 19.30 untuk pertemuan besok, insya Allah mudah-mudahan nggak ada halangan. 19.30 baru berarti selesai 21.30 ya. Ya. Kalau misalkan karena kemarin minta 2 jam ya. Atau Pak ya, 7.20 bisa sambil kita menunggu kawan-kawan yang lain masuk. Pas jam 30 kita sudah start gitu Pak. Tapi kalau kita 20 takutnya masuk 30. Ya, biasanya memang saya jam 7 sudah di open room-nya, biar silakan nanti masuk, mudah-mudahan sambil berjalan pas jam 19.30 itu semuanya sudah masuk gitu ya. Oke Bapak, terima kasih. Ya, baik Ibu Bapak, ini izin saya stop dulu ya recording.